Selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga di saat ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur yang memuliakan nama Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Bapak Diaken Henry Clinton Rumas Sondi. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, marilah menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, sebab kasih setianya besar atas kita dan menguatkan kita menjalani kehidupan ini. Jemaat menyanyi Gita Bakti 16 ayat 1 dan 2, Kau yang layak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali lagi kami datang padamu malam ini ya Tuhan, di mana kami pada saat ini siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengar ini boleh mendapat tempat dalam hati kami, terlebih itu kami bisa pakai dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa dalam kerajaan surga, buat Bapak Diaken Clinton yang akan bawakan firman Tuhan pada malam hari ini, biarlah Engkau mencurahkan Roh Kudus atasnya, agar beliau boleh membawakan firman Tuhan dan bisa merenungkan firman ini bersama-sama dengan kami, hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, pimpin ibadah kami ini dari awal hingga berakhir, hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Mazmur yang terdapat dalam Mazmur 62 ayat 6 sampai 9 yang kita akan baca secara berbalasan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku.
Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jemaat menyanyi Gita Bakti 55 ayat 1 dan 2. Taburkan firman-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita memasuki pemberitaan firman, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan di pada malam hari ini atas kebaikan-Mu, kasih karunia yang telah Kau limpahkan bagi kami Tuhan. Hingga di malam hari ini Tuhan kami masih dapat boleh hadir untuk mengikuti ibadah rumah tangga Tuhan. Kiranya melalui pesan firman Tuhan yang akan kami bacakan dari Alkitab ini Tuhan, dapat menjadi suatu pedoman dalam kehidupan kami. Tuhan menguatkan iman kami akan bertumbuh melalui pembacaan Alkitab ini Tuhan, dan terlebih kami akan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Engkau karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan Alkitab. Mari mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu terambil dari kitab 2 Tawari pasal yang ke-18, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. 2 Tawari pasalnya yang ke-18, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11, yang menyatakan, ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Beberapa tahun kemudian, pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya, dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Berkatalah Ahab raja Israel kepada Yosafat, raja Yehuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku? Jawabnya kepadanya, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku.
aku akan bersama-sama engkau di dalam perang. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya, kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mika bin Yimla dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda, duduk masing-masing di atas tatahnya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria. Sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Zedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, majulah ke Ramot Gilead, dan engkau akan beruntung, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang ada di dalam Zoom. Ya. Puji Tuhan, kita semua di malam hari ini masih diberikan kesehatan hingga pada malam hari ini. Meskipun di tengah-tengah kondisi pandemi yang saat ini masih belum berakhir, tapi kita semua masih tetap semangat, apalagi dalam meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Karena banyak orang-orang di luar sana yang mungkin terjadi juga yang namanya krisis keimanan, di mana karena terlalu lama jangka waktu hampir lebih dari 2 tahun kita mengalami kondisi pandemi COVID-19 ini. Tetapi kita semua harus tetap yakin bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Itulah judul yang diberikan pada malam hari ini, yaitu jangan andalkan kekuatanmu. Saya suka dengan judul tema renungan kita pada malam hari ini. Jangan andalkan kekuatanmu. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, semua yang ada di dalam kehidupan kita ini, itu adalah milik Allah. Kita sepakat dengan hal itu. Allah sebagai pemilik kehidupan kita, Allah sebagai pengatur kehidupan kita, tidak ada yang lebih di atas daripada Allah. Kita di dunia ini, hidup di dunia ini, kita ini hanya melakukan apa yang menjadi keinginan Allah, yang menjadi kehendak Allah. Masing-masing berbeda, mungkin ada yang diberikan kesehatan, ada yang diberikan dalam hal karir yang cemerlang, ada yang biasa aja, atau ada yang punya banyak harta, bahkan ada yang tidak punya sama sekali. Itu semua wajar, terjadi di seluruh dunia seperti itu.
Ya, tetapi yang harus kita responi dari hal itu, khususnya bagi kita sebagai umat percaya kepada Allah, bahwa ya kita bersyukur atas apa yang kita punya saat ini. Dan poin yang kita perlu renungkan dari bacaan Alkitab ini yaitu bagaimana Raja Yosafat, ya, dalam hal ini yaitu besan dari Raja Ahab, berusaha untuk mencoba menggeserkan prinsip apa yang sudah dimiliki oleh Raja Yosafat, yaitu mengenai kepekaan iman kepada Tuhan. Jadi ceritanya di ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, di sini terjadi sebuah pertemuan ya antara Raja Ahab dan juga Raja Yosafat. Mereka saling bertemu, saling makan, ya, berpesta. Lalu Raja Ahab mengajak ya Raja Yosafat untuk berperang merebut Ramut Gilead yang pada saat itu sudah diambil alih oleh kerajaan Aram. Di situ ada rasa tertarik, ya. Kalau kita baca tertarik, Yosafat pengen ikut karena di lain sisi dia juga adalah besannya, nggak mungkin dia tiba-tiba menolak gitu aja. Tapi di sisi lain juga Raja Yosafat juga menunjukkan respon yang respon ada apa? Maksudnya bukan tiba-tiba ngikut aja, melainkan dia harus tahu apakah ini benar-benar asalnya dari Tuhan. Kalau kita baca dari pembacaan kita pada malam hari ini. Lalu Raja Ahab mengeluarkan banyak sekali nabinya yang berjumlah 400 orang untuk bernubuat. Ya, 400 orang itu sangat banyak sekali, 400 orang nabi. Ya. Tetapi dalam konteks ini, di dalam judul pembacaan Alkitabnya, yaitu Ahab memerangi Ramut Gilead, nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Nah, ya, berarti 400 orang ini, nabi ini, itu adalah nabi-nabi palsu dalam konteks pembacaan kita. Karena apa? Karena itu bertentangan dengan iman dari Yosafat. Maka dari itu tidak langsung diterima aja bahwa Nabi ke-400 ini menyuruh mereka untuk berperang, tetapi Yosafat bertanya sekali lagi, apakah ada orang yang bisa diberikan petunjuk? Nah, yaitu di sini hadirlah Nabi Mika bin Yimla, satu-satunya nabi yang ada di kerajaan Raja Aram yang terbalik, ya, terbalik dalam hal nubuatnya itu selalu bertentangan dengan keinginan Raja Ahab. Ini menarik Bapak Ibu, bahwa biasanya kan nubuat itu macam-macam, ya, ada yang nubuat yang baik-baik, ya, tetapi ini di konteks pembacaan kita, Nabi Mika selalu bernubuat malapetaka kepada Raja Ahab. Di sini saya sempat berpikir, kenapa ya nubuatnya selalu yang jelek-jelek? Ya, mungkin karena satu hal juga yang kita tahu bahwa Raja Ahab itu juga punya karakter yang oportunis, kejam, tidak suka dikritik juga. Mungkin dari situ Tuhan pun tidak suka, makanya dia menghadirkan Nabi Mika untuk bernubuat yang tidak disukai oleh Raja Ahab. Ya. Lalu
di pembacaan ini juga kita coba renungkan. Raja Ahab tidak menyukai, bisa dikatakan tidak menyukai kritik, ya. Sama hal seperti kita yang hidup saat ini, ya. Banyak orang yang memang sukanya itu disenangkan telinganya, lebih suka banyak pujian daripada dikritik. Itu wajar. Ya, setiap manusia pasti ada yang menyukai dikritik, menerima, ada yang tidak suka. Saya pribadi pun kadang-kadang juga seperti itu, ya. Tidak suka dikritik, tapi saya belajar untuk mendewasakan diri saya, bagaimana menerima kritik yang positif, supaya itu nantinya dapat mendewasakan saya. Mendewasakan bukan hanya dalam hal iman, tetapi dalam perbuatan. Baik itu dari orang tua, dari orang yang lebih tua dari saya, bahkan di kalangan presbiter pun, saya selalu menerima masukan-masukan dari, saya bisa bilang senior-senior saya di presbiter. Ya, jadi itu mungkin karena Raja Ahab, karena terlalu sering dia lebih suka didengarkan, diberikan nubuat-nubuat yang baik, nubuat-nubuat yang menyenangkan telinganya. Inilah yang tidak disukai juga oleh Tuhan, karena itu sangat bertentangan. Berbeda dengan Raja Yosafat. Raja Yosafat yang memiliki karakter selalu ingin bertanya, selalu ingin berpikir dua kali, tidak ceroboh dalam mengambil keputusan. Karena kembali lagi, Raja Yosafat tidak mengandalkan kekuatannya, selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Inilah yang menjadi perbedaan antara Raja Yosafat dan juga Raja Ahab. Karena dari situ kita juga harus belajar bahwa dalam memiliki hubungan relasi juga dengan Allah, itu nantinya berkat Tuhan itu akan tercurah. Memiliki relasi dengan Allah berarti belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Mengikuti yang menjadi kehendak Allah, dan itu pastinya selalu mengarah kepada hal-hal yang positif. Ya. Bagaimana juga kita mencoba mendisiplinkan diri kita, bagaimana untuk menjaga relasi itu, yaitu dengan cara misalnya berdoa, rajin berdoa, baca firman Tuhan, mengikuti kegiatan-kegiatan gerejawi. Itu semua yang menjadi kunci bagaimana kita bisa menjaga relasi dengan Allah. Dari situ juga timbul nanti yang namanya kualitas iman kita itu. Allah, saya percaya seperti ini, Allah tidak pernah memberikan cobaan bagi kita. Kalau menurut pribadi saya, pergumulan, masalah yang kita hadapi saat ini, itu semua bukan berasal daripada Allah. Tetapi Allah mengizinkan masalah pergumulan itu ada. Mengizinkan, bukan mengadakan. Dari situ kita belajar iman kita itu seberapa kepada Tuhan. Nah, itulah yang menjadi pegangan khususnya dalam hidup pribadi saya, terutama tidak pernah melihat masalah itu, oh ini asalnya dari Tuhan. Enggak, saya nggak pernah berpikir seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu juga seperti apa yang saya yakini. Masalah itu bukan asalnya dari Tuhan.
Dan masalah itu juga pasti timbul karena diri kita sendiri juga. Ya. Kita seringkali lari juga dari masalah, dari pergumulan. Bahkan berpura-pura tidak ada masalah atau pergumulan. Dan ini yang bahaya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Maka dari itu kita belajar bagaimana ketika di konteks pembacaan kita, Yosafat sebagai Raja Yehuda diajak berperang oleh Raja Ahab, yang pada saat itu sebagai Raja Israel Utara. Dia berpikir dua kali, selalu mencoba untuk menanyakan, memastikan, tidak mengambil keputusan yang salah. Karena banyak orang berkata, nanti penyesalan itu datangnya pasti belakangan, bukannya ada di depan. Ya, itu udah umum, ya, yang namanya penyesalan pasti itu datangnya belakangan, bukan ada di depan. Maka oleh dari itu kita belajar dari sini, Bapak Ibu, supaya kita tidak mengambil jalan yang salah, berusaha untuk memiliki kehidupan relasi dengan Allah. Dengan cara apa supaya kita bisa terus merasakan bahwa Tuhan itu ada, selalu ada di dalam diri kita. Ya dengan cara yang tadi, kita rajin berdoa, kita rajin baca firman Tuhan, rajin saat teduh, rajin datang kegiatan gerejawi, itu semua yang biasa kita lakukan. Yang sudah rajin aja belum tentu kualitas imannya teruji, apalagi yang enggak sama sekali. Nah, itu menjadi jawaban bagi kita semua yang hadir pada ibadah malam hari ini, Bapak Ibu. Dan setelah saya coba baca, setelah dari ayat yang ke-11, ini berakhir tragis. Karena apa? Karena Raja Ahab mati. Kalau Bapak Ibu baca sampai ayat yang ke-34. Raja Ahab mati di peperangan ini. Karena dia lebih memilih untuk menyenangkan telinganya. Mendengarkan nubuat dari 400 orang nabi yang dia percaya ini. Daripada mendengarkan satu orang. Jadi Bapak Ibu, yang kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada malam hari ini, yaitu Allah sebagai pusat dalam kehidupan kita. Kehidupan itu semuanya, ya. Semua yang melingkupi kehidupan itu adalah pusatnya Allah. Lalu yang kedua, berkat tercurah apabila kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, bukan malah sebaliknya. Kita tidak hidup berdasarkan kehendak Tuhan, maka kehancuranlah yang akan hadir atau tinggal di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, milikilah relasi yang dekat dengan Allah, karena dari situlah menentukan kualitas iman kita. Jadi mari kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya. Meskipun kita punya banyak, kita memiliki segalanya, tetapi tidak ada Tuhan di situ, sama saja itu seperti cangkir kosong. Kalau kita tidak memenuhi diri kita, meresponi kehadiran Allah di dalam diri kita,
sama aja kita seperti cangkir kosong. Meskipun kita memiliki segalanya, memiliki harta, memiliki pengetahuan, semua. Tapi kalau tidak ada Allah yang hadir di situ, itu sama aja hidup kita kosong. Kalau pribadi saya mengatakan seperti itu. Jadi itu saja yang boleh dapat saya sampaikan di malam hari ini melalui perenungan kita. Kiranya kepekaan kita terhadap Allah itu dapat menjadi kunci bagaimana kita dapat meresponi panggilan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 300, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua, Kepadamu ku berdoa.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang terkasih, kembali kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada malam hari yang indah ini, Tuhan masih begitu baik dalam kehidupan kami, hadir di tengah-tengah keluarga kami, menerangi hari-hari kami Tuhan di sepanjang pekan ini. Itu semua karena karunia dan penyertaan daripada Tuhan saja. Hingga pada malam hari ini kami dapat menikmati nafas kehidupan yang berasal daripada-Mu. Izinkanlah kami pada malam hari ini Tuhan, kami ingin berdoa bagi persekutuan jemaat gereja kami di GPIB Jemaat Cipecang Tuhan. Biarlah melalui persekutuan kami yang saat ini boleh dibatasi oleh berbagai macam pergumulan Tuhan, khususnya di dalam wabah virus corona yang masih menimpa negeri kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan masih tetap hadir di dalam persekutuan kami Tuhan. Menguatkan iman kami Tuhan, hadir di tengah-tengah kehidupan kami, agar kami dapat menjalani kehidupan persekutuan kami ini Tuhan, dengan penuh sukacita, tanpa ada rasa khawatir dari keadaan yang saat ini menimpa negeri kami ini Tuhan. Berkati melalui persekutuan kami ini Tuhan, agar kami dapat terus melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ingin berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami yang saat ini juga dalam perekonomiannya masih diterjang oleh wabah virus corona. Berkatilah negeri kami ini dapat cepat pulih Tuhan dalam perekonomiannya, dalam segala aspek yang ada, di dalam penyebaran vaksinasi juga Tuhan. Kiranya Tuhan tolong negeri kami ini dapat melakukan perataan vaksinasi sehingga masyarakat yang ada di negeri kami ini Tuhan dapat terbebas dari wabah virus corona ini Tuhan. Dan juga melalui para wakil-wakil dari pemerintahan juga, kiranya Tuhan tolong mereka dalam membangun negeri ini Tuhan, sehingga negeri ini nantinya dapat menjadi negeri yang maju, negeri yang sejahtera dalam kehidupan masyarakat yang ada di negeri kami Indonesia ini Tuhan. Kami ingin berdoa Tuhan bagi janda, duda, yatim piatu, fakir miskin dan lansia, kiranya juga Tuhan tolong kehidupan mereka hadir di tengah-tengah yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kehidupan mereka juga kiranya Tuhan tolong, kiranya Tuhan bantu mereka Tuhan, agar mereka dapat menemukan kedamaian di dalam kehidupan mereka. Ketika Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka, mereka dapat merasakan sukacita yang penuh yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami ingin berdoa Tuhan bagi presbiter di gereja kami di GPIB Jemaat Cipecang ini Tuhan, baik penatua maupun diaken, para pelaksana harian majelis jemaat. Kiranya Tuhan berkati juga Ketua Majelis Jemaat kami, Ibu Pendeta Wasti, semua yang terlibat di dalam unit misioner dan juga komisi-komisi Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkati setiap pelayanan kami ini Tuhan. Yang kami berikan itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena kuat gagah kami Tuhan, itu karena ada kerinduan kami Tuhan untuk melayani Engkau di gereja kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan tingkatkan pelayanan kami Tuhan. Tuhan melihat hati kami yang kami bawa ke dalam pelayanan kami Tuhan. Itu semua demi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Berkati setiap program-program kerja juga yang nantinya akan diputuskan Tuhan, agar itu semua nantinya dapat berlangsung dengan baik Tuhan di tahun ini. Kami ingin berdoa Tuhan bagi tim kerja pembaharuan IMB gedung gereja kami Tuhan. Kerinduan kami untuk kami memiliki gedung gereja dengan perizinan yang penuh Tuhan, kiranya juga tolong
yang menjadi kerinduan kami ini Tuhan, tak lepas hentinya Tuhan, kami selalu berharap kepadamu bahwa tidak ada yang mustahil Tuhan. Pasti Tuhan akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami ketika kami dapat memiliki IMB yang penuh bagi gedung gereja kami Tuhan. Berkati setiap tim pembaruan gedung gereja kami ini Tuhan, agar mereka dapat merencanakan yang baik nantinya Tuhan, dan semuanya itu demi dan kemuliaan hormat nama Tuhan saja ditinggikan. Terima kasih Tuhan, berkati juga para jemaat kami Tuhan yang saat ini juga dalam keadaan kelemahan tubuh, baik yang di rumah Tuhan. Kiranya juga Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, menyembuhkan apa yang menjadi kelemahan tubuh mereka Tuhan. Bilur-bilur-Mu akan menyembuhkan mereka Tuhan, sehingga mereka dapat bersuka cita Tuhan, dapat bersorak-sorai karena Allah adalah sumber dari segala kehidupan jemaat kami yang saat ini dalam mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di malam hari ini juga kami berterima kasih Tuhan, melalui pesan firman-Mu juga kami dapat belajar Tuhan, untuk kami juga dapat memiliki kepekaan Tuhan, merespon Tuhan di dalam iman kami, sehingga kami dalam menjalani kehidupan ini, kami tidak hanya mengandalkan diri kami sendiri Tuhan, tetapi kami ingin mengikut sertakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau belajar untuk selalu menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, begitu banyak permohonan doa yang ingin kami sampaikan kepadamu, tetapi kami percaya bahwa Tuhan mengetahui apa yang menjadi kerinduan pribadi masing yang menjadi doa kami Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan dan kami satukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 9 yang mengatakan, "Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara." Jemaat menyanyi Gita Bakti 82 ayat 1 dan 2, kita bersyukur kepada Tuhan.
Mari kita mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Terimalah ungkapan syukur hati kami atas segala berkat-Mu yang selalu tercurah atas keluarga kami. Kiranya Tuhan berkenan atas pemberian keluarga kami dan memberkatinya menjadi benih-benih damai sejahtera bagi sesama dan lingkungan alam. Di dalam nama Yesus terkasih, kami serahkan persembahan ini. Amin. Dengan ini kami sampaikan rangkuman Warta Jemaat Rabu 23 Maret 2022 sebagai berikut. Pertama, Majelis dan Jemaat GPIB Jemaat Cipecang Jonggol mengucapkan terima kasih kepada Bapak Diaken Henry Clinton Rumah Sondi yang telah melayani ibadah keluarga pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Kedua, ibadah keluarga pada hari Rabu 16 Maret 2022 akan dilayani oleh pelayan firman Ibu Pendeta Nyonya Silsiova Herlan Tapilatu dan pelayan liturgi Diaken Nyonya Iren Putih Rulan Patileo. Ketiga, bingkisan kasih hari raya. Berdasarkan program kerja bingkisan hari raya, maka GPIB Jemaat Cipecang Jonggol mengadakan pemberian bingkisan kasih hari raya untuk masyarakat di sekitar lingkungan gereja berupa 300 paket sembako. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi, dapat memberikan paket seharga Rp80.000 yang berisi beras 3 liter, minyak goreng 1 liter, teh 1 pak isi 25, 1 kilogram gula pasir, atau berupa uang dengan nominal Rp80.000 per paket. Dimohon partisipasi warga jemaat dalam kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Keempat, mutasi pendeta. Berdasarkan SK Majelis Sinode nomor 0226/22/MS angka Romawi 21/KPTS tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bagi pendeta terhitung mulai 25 Februari 2022. Yaitu pertama, mengakhiri penugasan Pendeta Nyonya Wasti IS Uktosea Magani di GPIB Jemaat Cipecang selaku pendeta atau ketua majelis jemaat. Kedua, memberi kepercayaan kepada Pendeta Nyonya Wasti untuk panggilan tugas dan tanggung jawab di GPIB Jemaat Ora et Labora Tanjung Balai Karimun selaku pendeta atau ketua majelis jemaat. Berdasarkan SK Majelis Sinode nomor 0183/22/MS Romawi 21/KPTS tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bagi pendeta terhitung mulai 4 Februari 2022. Pertama, mengakhiri penugasan Pendeta Estra Sudarsono SSI Theo di GPIB Jemaat Immanuel Tanjung Pandan selaku pendeta atau ketua majelis jemaat. Kedua, memberi kepercayaan kepada Pendeta Estra Sudarsono SSI Theo untuk panggilan tugas dan tanggung jawab di GPIB Jemaat Cipecang selaku pendeta atau ketua majelis jemaat. Demikian untuk diketahui seluruh warga jemaat. Kelima, ibadah Pelkat PKB gabungan pada hari Sabtu 26 Maret 2022
via Zoom akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Wasti IS Octosea Magani. Keenam, lowongan pekerjaan. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa GPIB Jemaat Cipecang membuka lowongan pekerjaan sebagai administrasi keuangan dengan persyaratan yang Bapak, Ibu, saudara-saudara lihat di halaman belakang nomor 22 CV, dan lamaran dapat langsung dibawa ke sekretariat kantor gereja pada jam kerja Selasa pukul 8.00 sampai 16.00 WIB dan hari Minggu pukul 8 sampai 13.00 WIB, paling lambat hari Minggu 27 Maret 2022. 7. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun serta selamat ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Berikut, PKP akan mengadakan kerja bakti pada hari tanggal Sabtu 26 Maret 2022, waktu jam 10.00 WIB sampai selesai. Tempat pastori gereja, keterangan kerja bakti di pastori. Dimohon kehadiran semua ibu-ibu PKP untuk mengambil bagian dalam kerja bakti PKP. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Informasi lain dapat Bapak Ibu saudara-saudari baca dalam Warta Jemaat Digital minggu ini. Demikian untuk menjadi perhatian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Marilah melanjutkan ibadah kita melalui karya kehidupan keluarga yang menjadi saluran berkat bagi sesama dan lingkungan. Kita bernyanyi dari Kitab Bakti 277, bait yang pertama dan bait yang kedua, firman Tuhan sudah kau dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.